Kabupaten Tabalong itu sini cukup plural. Kita bisa ketemu orang Jawa, orang mana lagi ya, orang Sumatera, orang Bugis, orang Dayak, orang Banjar. Kemerdekaan bagi saya ya dimana kita bisa menerima setiap momen, kita bisa menghargai tanpa mengkritik seseorang, tidak menganggap kita benar mereka salah. Itu sih bagi saya, intinya menghilangkan semua perbedaan. Satu kata menggambarkan Indonesia sekarang, bersatu. Kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman itu masih belum bangga menggunakan produk lokal, masih selalu mencari-cari produk luar, tidak mau menggunakan produk lokal, menurut saya sih kita masih belum merdeka, masih mindset kita masih dijajah. Jadi like bisa ke situ, bisa ke aku, tapi yang nanya aku. Jawabnya bisa ke aku aja kok. Perkenalannya pakai salam atau enggak? Boleh, pakai salam boleh, bebas. Bentar. Gugup. Betul bagi tadi. Ya selalu. Oh, ada kesini aja. Pakai halo kan sih? Grogi ya, meskipun aku biasa aja ya ngeliat kamera ya, cuma grogi juga ya. Jangan balas. Ya like santai. Nama saya Evan Kristianus. Pekerjaan saya sebagai ASN di Kecamatan Upau. Lebih tepatnya pekerjaan saya itu penyuluh keluarga berencana di Kecamatan Upau. Nama saya Yunita, saya adalah salah satu mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Nama aku Arif Rahman, pekerjaan di salah satu perusahaan swasta yang ada di Tabalong. Aku seorang ayah, punya anak satu, kegiatan sehari-hari bekerja. Kalau pulang kerja biasanya jagain anak. Nama saya Deborah Karina Priski, profesi saya sebagai mahasiswi di Setia Tabalong. Ya, jadi nama aku Mita Yuspiati. Kalau untuk profesi sekarang aku jadi barista. Kegiatan sehari-hari ya itu layaknya sebagai barista, buat minuman, meracik minuman, kayak gitu. Halo, nama saya Rizky Nuriani, biasa dipanggil Kiki, berprofesi sebagai makeup artist, dan 1 tahun belakangan saya baru buka toko kosmetik itu di Pandan Arum, Tanjung Tabalong. Kegiatan saya sehari-hari nggak jauh-jauh beda sih dari kerjaan kayak gitu. Jadi kalau nggak nge-make upin, ada job wedding atau event, terus ke toko, itu aja. Nama saya Hivianur, profesi saya mungkin sama dengan Anda gitu, sebagai seorang jurnalis. Dan kebetulan saya tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI kan. Kebetulan saya di bagian humasnya di PWI Kabupaten Tabalong gitu. Kalau di perkumpulan kita salah satu pendiri organisasi pemuda Pancamarga ya, atau disingkat BPM, yang menghimpun para putra-putri veteran dan keturunannya di Kabupaten Tabalong gitu. Nama saya Gary Jonathan, profesinya biasanya sih kok jadi biasanya? Sorry. Biasanya sih pengusaha. Tapi kalau kegiatan sehari-harinya memang di tempat usaha, tapi biasanya di gereja juga main musik di gereja. Nama saya Kewis Natari. Saya tinggalnya di Warukin, dekat Pasar Bajut. Kegiatan sehari-hari membantu orang tua di rumah, jaga adik. Mumpung lagi di rumah aja kan ya kan, nggak ada kegiatan lain. Ngajarin adik belajar online gitu.
Teman-teman saya kan banyak nih, ada yang di sini, kemudian ada di Banjarmasin, di mana-mana lah kan. Mereka kalau ngomong nanya Epan itu apa, mereka bilangnya selalu punya ide-ide aneh-aneh katanya. Terus suka bikin hal-hal yang nggak kepikiran sama mereka lah katanya gitu. Kalau saya pribadi sih biasanya dikenal dengan orangnya sifatnya dingin, tegas juga, ya disiplin kayak gitu, tidak terlalu suka basa-basi aja, to the point aja orangnya. Dari segi aku bisa menilai diriku bang. Cuma yang bisa menilai itu orang lain biasanya. Aku tuh orangnya kadang suka memotivasi orang. Kadang kalau misalkan teman-teman tuh seperti kayak ada masalah, aku tuh senang banget ngasih solusi gitu. Jadi tempat curhat. Iya, jadi tempat curhat. Susah sih kalau ya dari diri sendiri. Paling ya itu tadi mungkin baik kali ya. Aku merasa ya agak lucu dikit lah mungkin. Gak tahu kata mereka. Ih, pede banget supaya menyambut ceria Kemoy. Kalau ketemu teman-teman itu nggak jauh beda ngomongnya skincare sih. Pasti ujung-ujungnya mereka konsultasi tentang skincare, ngomongin tentang skincare, pakai produk apa dan lain-lain gitu. Karena memang saya sukanya pakai skincare. Kalau penampilan saya rasa ya saya biasa-biasa aja, artinya saya enjoy aja kalau penampilan adalah. Cuma kalau bakat saya barangkali bakat artinya di bidang jurnalistik ini mungkin kalau pendidikan saya kan sangat jauh, tapi karena mungkin ada bakat, karena dulunya barangkali saya suka membaca, bahkan saya senang dengan profesi sebagai wartawan. Nah dengan ketertarikan itu sehingga saya menggeluti ini sudah lebih 25 tahun gitu sebagai seorang jurnalis gitu. Apa sih kata orang rame, ribut-ribut. Orangnya ribut, terus bawel, agak berisik orangnya. Anaknya sih di rumah aja, nggak terlalu ngumpul gitu, baik-baik aja sih. Di sini tuh punya batas, tapi kita tuh punya kebebasan tersendiri gitu, tanpa harus melewati batas tersebut. Kebebasan berekspresi kan kita tahu kan tempat kita tidak hanya cuman satu suku, tapi berbagai macam agama pun yang lainnya saudara. Perasaan ya sudah sekitar 28 tahun tinggal di sini. Tanjung udah banyak kemajuan, udah banyak tempat kerja yang dibuka misalkan kayak gitu. Beda lah sama yang dulu sama sekarang. Banyak banget perbedaannya. Yang penting Tabalong tambah maju sekarang. Besar di sini, terus pas kuliah itu perginya agak jauh, kuliahnya di Jogja. Saat itu sempat kerja juga sekitar 2 tahun di Jogja. Nah terus sekarang baru kembali lagi ke Tabalong. Itu pas awalnya banget sih sedikit membutuhkan waktu untuk adaptasi lagi gitu, karena kayak biasalah anak-anak muda baru dari kota, terus dia balik lagi ke kampung halamannya itu kayak banyak maunya, nyari ini nggak ada, nyari itu nggak ada, kayak gitu. Selama saya tinggal di situ, saya merasakan maju lah. Perkembangannya juga luar biasa dari desa kami, desa Warukin itu. Kepala desanya juga sangat bagus dalam kerjanya, banyak peningkatannya lah. Seneng sih. Sebelumnya aku kan tinggalnya bukan di Tabalong. Terus pindah ke Tabalong, aku lebih suka di Tabalong daripada tempatku sebelumnya kayak gitu. Aku suka kota yang agak ramai kayak gitu. Nah, di Tabalong sendiri aku bilang cukup ramai. Kalau untuk saat ini saya rasa memang istilahnya apa, orang-orang tua dulu katakan ada setinggi-tingginya bangau terbang, artinya kembali ke kubangan juga kan. Memang enak, artinya kita kembali ke habitatnya itu rasanya gimana lah. Enak lah, artinya kita nggak begitu terbebani dengan hal-hal yang di luar jangkauan kita kan. Artinya tinggal di desa ini
enak lah bertani, memotong karet, apa kan di samping kegiatan-kegiatan profesi yang ada gitu. Kalau dibandingin Balikpapan dulu lebih enak di Tanjung, soalnya lebih sepi, nggak tahu rame. Di kota tuh kan ribut, terus agak sumuk kotanya. Kalau Balikpapan itu panas, dekat pantai juga tuh. Yang suka dari Tanjung orang-orangnya ramah, baik-baik kok. Kalau di kota kan ya gitu, agak cuek-cuek orangnya. Tinggal di kota saat ini nyaman-nyaman aja, terus nggak ada gejala atau halangan apa, tapi apa ya, biasa aja, nggak ada masalah sih, itu aja. Semakin kesini kayaknya anak-anak mudanya udah mulai banyak mengembangkan Tabalong sendiri, makanya saya pun juga semakin kesini sebenarnya semakin senang melihat perkembangan kota kecil ini kayak gitu, yang mungkin kedepannya juga akan menjadi kota yang lebih besar pasti, dan makin semangat sih gitu. Jadi yang dulu awalnya sempat mengeluh sana sini karena susah cari ini itu, semakin kesini justru lebih lebih semangat untuk membangun kota ini sendiri. Oh ada, sangat-sangat ada. Saya miris sekali melihat anak-anak remaja, kemudian anak-anak mudanya. Karena di tengah teknologi seperti ini mereka kurang membaca, kurang inspirasi. Akhirnya ketika mereka berada dalam bekerja atau menata masa depan, mereka tuh bingung mereka mau bekerja apa. Padahal sebenarnya kan di desa kan banyak banget yang dikerjakan. Misalnya lahan-lahan kosong, kenapa nggak ke pertanian mereka? Mereka malah mau pergi jadi bank, bekerja di bank, bekerja di pabrik. Padahal kan banyak tanah-tanah itu kan bisa ditanamin, misal padi, atau perkebunan, atau mungkin perikanan, peternakan. Nah, sekarang ini malah menakutkannya adalah, yang saya khawatirkan malah desa-desa itu diisi oleh orang-orang tua. Malah anak-anak mudanya malah nggak ada, karena mereka pergi ke kota. Kalau khawatir ya Allahualam, insya Allah tidak ada sih. Yang ngikuti alur aja sih, menikmati momen aja, nerima yang ada aja. Nah sih, cuman nih kayak sekarang bencana yang sekarang yang melanda Indonesia, bukan hanya di Indonesia sih, cuma kayak di seluruh dunia seperti COVID-19 sekarang, itu sangat mengkhawatirkan menurutku. Kalau kita kan di daerah tambang, itu kan soalnya kan pertambangan itu kan kita sudah lumayan dalam ya. Itu takutnya tuh kalau itu penuh, itu bisa mengakibatkan bencana. Kalau dengan bencana apapun itu ya pasti tetap pernah kepikiran dan ada rasa khawatir gitu sih pasti. Yang utama kalau untuk daerah kita Tabalong ini kekhawatiran itu ada bencana banjir gitu atau puting beliung gitu kan. Khawatir sih sering, apalagi kalau gempa tuh. Di Balikpapan juga pernah kena gempa, saya juga bingung kenapa gempa. Lebih ke gempa atau gunung meletus sih kalau Indonesia saya lebih khawatirnya, kalau yang lain nggak terlalu. Non alam paling itu tambang runtuh, gempa juga tuh. Non alam, itu akibat manusia juga kan. Kalau saya sendiri menerima perlakuan isu SARA, saya bersyukurnya belum pernah. Tapi menjadi saksi dari isu SARA sendiri, saya beberapa kali. Pernah sih, kayak ya terkhusus kayak saya yang memang bercadar, bagi kami ada yang memang sifatnya ekstrim, ada yang memang sifatnya tidak. Kalau memang orangnya tahu ini dan tahu itu ya dia bisa membedakan, tapi kalau cuma mempelajari cuman ini aja, ya dia cuma berpendapat aku benar loh, kamu salah gitu. Tapi ya alhamdulillah ya memang saya kan backgroundnya bukan yang vlog ini gitu, tapi kan saya juga sekolahnya umum, baru kuliahnya agama, dan tempat kerjanya pun beda banding setir. Tapi ya kalau kita memang tidak tahu hukumnya jangan berbicara hukum gitu loh, kita ngalur aja gitu. Kalau masalah itu, alhamdulillah selama hidup tidak pernah mengalami yang namanya SARA kayak gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Merasa udah aman-aman aja. Aman aja, iya. Tinggal di kota ini juga aman. Aman, tidak ada masalah. Kalau yang itu sih aku belum pernah. Cuman kalau mungkin masalah tentang perbedaan pendapat, ya lumayan sering lah. Kayak gitu. Kalau untuk ke SARA sih aku belum pernah sampai saat ini. Nggak ada terjadi sama sekali yang seperti ketakutan yang sebelumnya dirasain gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sih belum pernah ada ngerasain yang kayak gitu.
Kalau untuk di sini saya nggak pernah ngalamin itu, kecuali di sosial media. Kalau sosial media pernah beberapa kali kena kayak gituan. Apa sih, cuma komen-komen di Facebook gitu, terus ada orang nanggepin, oh kamu ini ya, oh kamu memang agama yang ini gitu. Saya diemin aja, soalnya nggak terlalu penting bahas soal agama gitu. Bingung juga kalau agama gitu dibahas-bahas sekarang. Tidak pernah sama sekali gitu kalau terkait SARA itu, tidak pernah bermasalah dengan orang terkait SARA itu. Menurut saya itu menanyakan tentang kamu dari mana, pribumi atau non pribumi, kemudian suku, agama, kemudian apa ya. Itu menurut saya sudah nggak cocok lagi sih saat ini. Karena kan kita kan jargon kita kan Bhinneka Tunggal Ika, pastilah ada perbedaan-perbedaan, itu wajar. Yang seharusnya tidak ada, ya pertama permasalahan toleransi itu pasti ya, kita ya kurang menghargai itu ya. Permasalahannya perbedaan pendapat itu pasti juga sih. Yang lainnya yang berbau-bau ya perbedaannya menonjolkan berapa aliran, ini aku benar kamu salah. Korupsi lawan narkoba. Misalnya padahal kayak korupsi ini kan sudah sudah digodok-godok sama narkoba itu sama, cuma orang tuh kayak kada pernah kapok, tetap aja melakukan kayak korupsi sama narkoba. Yang pasti masalah pendidikan sih ya menurut aku, terus angka kemiskinan juga harus semakin dikurangin lagi lah. Soalnya sekarang kan masih banyak menurutku. Menilai orang lain terhadap apa? Cuy! Masalah yang tidak harus, pertama pikiran negatif sama korupsi, kemiskinan, perselisihan, sama toleransi. Kalau saya kebetulan karena kita di alam kemerdekaan ini kan merasakan ya yang harus tidak ada sama sekali di Indonesia atau di Nusantara ini komunisme gitu. Samping itu gaya-gaya nasional kolonialisme itu kalau bisa sudah tidak ada lagi di Indonesia gitu. Seperti yang tadi masalah SARA. Karena masalah SARA itu kayaknya sudah nggak perlu dibahas lagi karena memang Indonesia kan harus bersatu. SARA kayaknya nggak perlu lagi di Indonesia memang. Udah nggak zaman lagi sih melihat orang itu berdasarkan standar orang lain kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya saya masih melihat orang-orang yang suka melihat secara menstandarisasikan orang-orang itu masih kayak apa sih gitu loh, kayak udah nggak zaman kayaknya sekarang kalau masih kayak gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman itu masih belum bangga menggunakan produk lokal, masih selalu mencari-cari produk luar, tidak mau menggunakan produk lokal, menurut saya sih kita masih belum merdeka, masih mindset kita masih dijajah. Seperti itu sih kalau dari saya sendiri. Iya, merdeka. Karena kita sudah 75 tahun yang lalu kita sudah merdeka dan kita tidak dijajah lagi. Kalau untuk negaranya sendiri mungkin udah merdeka kali ya, cuman kan belum tentu orang yang di dalamnya. Nah, contohnya sih kayak tadi yang orang-orang yang mungkin masih kehidupannya di bawah di bawah ketidakmampuan kayak gitu kan. Makanya itu sih. Sudah merdeka. Merdeka sepenuhnya belum, hanya kayaknya baru setengah. Sepertinya baru setengah ya, soalnya banyak yang orang-orang yang masih di bawah, maksudnya tidak berkecukupan, masih di bawah ekonominya masih belum cukup banyak kan. Jadi kayaknya masih belum terlalu merdeka, tapi kalau untuk urusan lain sudah merdeka. Kita Indonesia memang sejak 75 tahun yang lalu kita sudah merdeka. Itu merdeka dari penjajahan, segala penindasan, kita sudah merdeka. Tetapi menurut saya pribadi, kita Indonesia belum merdeka dalam kemiskinan, kita belum merdeka. Negara kita belum maju, terlalu maju. Itu aja sih. Kalau dibilang merdeka, kata merdeka bagi saya sampai mati pun tidak bakal
merdeka gitu kan. Meskipun ya merdeka sudah diucapkan tapi tidak mungkin merdeka bagi saya. Kemerdekaan bagi saya ya gimana kita bisa menerima setiap momen, kita bisa menghargai tanpa mengkritik seseorang, tidak menganggap kita benar mereka salah. Itu sih bagi saya, intinya menghilangkan semua perbedaan. 75 itu berarti sebentar lagi kita akan memasukin 1 abad kemerdekaan Indonesia. Wah, ini luar biasa banget menurutku. Karena sekarang ini aku sudah sebagai PNS ya, pegawai negeri sipil ya. Jadi rasa bagimu negeri itu kerasa banget sekarang ini. Jadi apalagi melihat visi dan misi presiden, kemudian juga keadaan di masyarakat. Wah, rasanya saat ini kita harus berubah nih untuk bisa menjadikan SDM yang unggul sesuai dengan jargonnya tahun ini. Buat aku sih lebih ke apa ya, kita tuh lebih mematuhi peraturan sih ya yang ada di Indonesia kayak gitu. Terus saling menerima kalau ada perbedaan pendapat, jangan saling ada perpecahan lah kayak gitu. Merdeka untuk kalau aku sih merdeka karena kita sudah tidak lagi dijajah dengan adanya yang meninggal karena pertarungan dan segala macam. Jadi kita tuh sudah bebas dan aman lah. Kemerdekaan kita yang jelas kan kita sudah merasakan, artinya di alam kemerdekaan jelas jauh berbeda dengan di alam sebelum merdeka. Karena cerita orang-orang tua kita dulu kan namanya zaman penjajahan itu ya banyaklah hal-hal yang sifatnya menderita, membawa masyarakat sengsara. Sebagai contoh misalnya kita bilang orang tua dulu kan, kebetulan bapak saya kan pejuang. Pernah bilang orang tua saya waktu mau makan aja datang ada serbuan musuh, udah lepas lempar piring pergi. Kalau sekarang kan enak kan. Gitu. Merdeka itu menurut saya tuh bebas melakukan apa saja, tapi dengan bertanggung jawab. Maksudnya kita bebas ngelakuin apa aja gitu, boleh ini, boleh itu, tapi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Saya sih sebenarnya sebisa mungkin memberikan support yang baik dan positif kepada anak-anak muda. Karena kan nanti itu proporsi penduduk Indonesia kan hampir 60%, 80% itu akan diisi oleh orang-orang produktif. Dan rata-rata yang seumuran kita ini, umur kelahiran 90-an inilah yang akan mendominasinya. Nah, saya mungkin tidak banyak, tapi sedikit selalu menyisipkan untuk ayo teman-teman yang muda-muda nih untuk berpikir kreatif dan inovatif. Mungkin udah pernah dapat prestasi kayak gitu aja sih. Aku di luar itu ya, non akademik maksudnya. Jadi aku tuh menyuka tari tradisional hobinya, tari modern maksudnya. Iya. Jadi dari SMP sampai kuliah aku ngikutin itu. Jadi kalau setiap ada perlombaan, alhamdulillahnya menang terus kayak gitu. Mungkin itu. Berat banget nih pertanyaannya. Ya, kalau ingat dari saya pribadi itu tadi sih, dibandingkan dulu, sekarang tuh saya lebih mempertimbangkan produk-produk lokal dulu untuk mencari macam-macam sih. Terutama kalau dari saya sih skincare dan make up ya. Kita lebih banyak mengedukasi tentang produk skincare lokal kayak gitu ke teman-teman. Kalau yang kita lakukan untuk negara Indonesia artinya untuk dalam rangka ikut berpartisipasi dalam mengisi pembangunan ini, kebetulan saya kan melalui provinsi. Artinya saya ikut andil dalam membangun khususnya untuk penyampaian informasi kepada masyarakat, ya kan. Saya rasa itu turut mengisi pembangunan juga kan, dengan kegiatan-kegiatan positif seperti yang saya lakukan setiap hari. Gitu. Kalau untuk sekarang belum terlalu banyak. Mungkin kalau untuk COVID ini ya tinggal di rumah aja, pakai masker dan lain-lain gitu. Harapan kita untuk kemajuan Indonesia itu yang jelas artinya Indonesia itu kan sebagai kita pernah bagaimana kita katakan bahwa negara Indonesia adalah negara termasuk negara yang besar, sudah memiliki sudah merdeka sejak tahun 1945 itu kan. Nah, saya rasa kebesaran artinya ke Indonesia ini jangan sampai artinya kita itu kembali ke peristiwa-peristiwa masa lalu gitu.
Wah, saya sangat berharap banyak ya dengan Indonesia ini ya. Saya sih berharap ya, bukan berharap lagi sih. Saya akan melihat bahwa Indonesia itu akan menjadi bangsa yang unggul. Bangsa yang secara teknologi itu mampu memproduksinya sendiri. Kemudian akan banyak penemuan-penemuan di bidang teknologi. Harapan saya ya semoga Indonesia semakin maju, berkembang, menghilangkan semua perbedaan, ya intinya ya menjadi lebih baik lagi lah. Indonesia bisa lebih sejahtera lagi, lebih makmur lagi, bebas korupsi dan damai, sejahtera. Untuk kemajuan sendiri ya, yang pasti kita harus tetap satu sih, itu dulu. Kalau kita kan sukunya banyak, begitu agamanya juga bermacam-macam, jangan sampai kita itu selisih pendapat, paham kayak gitu. Kalau harapan saya pribadi itu tadi sih, semoga saya, teman-teman yang lain itu bisa lebih percaya dengan diri kita sendiri, dengan Indonesia, dengan orang-orang di dalamnya, kita sendiri juga, terus juga dengan produk yang dihasilkan. Harapannya untuk Indonesia kita lebih maju, lebih kreatif, kita bisa lebih makmur, terus kita bisa menjadi anak-anak bangsa yang membanggakan Indonesia. Harapannya sih Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik. Orang-orang yang mengambil isu-isu sara sekarang itu sebaiknya dihentikan saja, jangan dilanjutkan lagi. Indonesia butuh perubahan yang lebih baik lagi. Satu kata ya, kaya. Maju. Sejahtera dan Merdeka. Kalau satu kalimat boleh nggak? Iyalah. Ini tadi satu kata, sekarang satu kata lagi. Perjuangan aja. terjaminnya pendidikan. Kalau untuk kemerdekaan 75, satu katanya apa ya? Mungkin aku kasih semangat aja. Kalau menurut saya untuk kemerdekaan Indonesia ke depannya, kalau bukan kita siapa lagi? Satu kata untuk kemerdekaan. Bersatu. Semangat Indonesia. Terus maju. Maju lagi.